Ya udah sabar gitu loh, udah gue diberesin. Wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Apakah suara Anda bisa terdengar, Ummahat? Dengar, Ustaz. Dengar ya? Dengar, Ustaz. Ya. Karena ini ada yang chat ya, suaranya. Ya. Ya, kadang hilang memang. Kadang hilang suara Ustaz. Iya. Mungkin gangguan sinyal ya. Tapi jelas ya, Ummahat? Jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di pertemuan pada malam hari ini, ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan yang berkaitan dengan ilmu lughah al-arabiyah. Naam. Aina wasalna ya ummahat? Sampai halaman berapa kita ummahat? Terakhir kemarin halaman 32, Ustaz. Halaman 32. Naam. Isnan wa salatun, halaman 32. Ya. Sekarang insyaallah kita akan lanjutkan di halaman 33. Ad-darsus sadis, ya. Pelajaran yang ke-6. Ya. Dan kita akan mulai dengan pembahasan pelajaran yang ke-6. Apa yang dibahas? Ya. Jadi mohon maaf ummahat kalau gambarnya kurang bagus ya karena handphonenya sedang bermasalah. Mungkin nanti saya akan perbaiki. Tapi kelihatan tidak ummahat? Tidak kelihatan, Ustaz. Tidak kelihatan ya? Ini jelas gak tulisan saya nih? Kelihatan cuman dengan agak spidolnya. ya Nah, spidolnya saja. papan Kalau tulis. Iya nggak kelihatan Ustaz sama papan. misalkan saya tulis begini, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya. Ya mohon maaf ini karena ada gangguan. Ya kayak di frame ya, Ustaz. Iya, kayak di frame. Ini kebetulan handphonenya ini ya ada keretakan di LCD-nya jadi baru dibenarkan ya qadarullah. Jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang jelas ya. Tapi bisa terbaca nggak? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya.
Baca ya. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Mu'annas. Ya, naam. Ya. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Nah, ini yang dibahas. Ya, mudzakkar dan mu'annas. Ya. Kita tahu ini bagian dari jenis kosakata ummahat. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada yang namanya laki-laki perempuan. Ya. Tapi di dalam bahasa Arab disebut dengan mudzakkar mu'annas dengan bentuk atau jenisnya lebih luas daripada bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia kan laki perempuan itu saja ya, dari gendernya saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dilihat dari jenis kosakatanya. Contoh misalkan yang diakhiri tanpa tak marbutoh itu disebut dengan susunan mudzakkar, kosakata mudzakkar. Yang ada tak marbutohnya berarti dia kosakata yang mu'annas ya. Nah, begitu pula isim isyarah, kata tunjuk hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Nah, ini yang kita bahas dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Bagaimana penggunaan atau susunan mudhaf wa mudhafun ilaih kemasukan jenis yang bermudzakkar dan jenis yang bermu'annas. Nah, ini yang akan kita bahas di ad-darsus sadis. Ya, dan apa-apa saja jenis mudzakkar dan jenis mu'annas selain yang ada tanda tak marbutohnya di akhir. Nah, ternyata ada banyak ya ciri-ciri dari kosakata bermu'annas dan ciri-ciri dari kosakata yang bermudzakkar. Nah, langsung saja kita akan bahas ya. Yang pertama di sini ada kata hadhihi. Hadhihi ini bagian dari susunan atau kosakata mudzakkar atau mu'annas ummahat? Mu'annas. Ah? Mu'annas. Mu'annas. Ya. Bagian dari susunan atau kosakata mu'annas. Ya. Kalau mudzakarnya adalah hadza. Nah. Sekarang kita mulai dari kalimat pertama ummahat ya. Karena kita menginginkan ummahat aktif, dimohon dinyalakan mic bersama-sama. Bagi yang tidak aktif atau hanya menyimak, dimatikan saja mic-nya. Ya, mohon dibaca bersama-sama pada baris yang pertama. Wahid, isnan, salasa. Hadza ibnu Hamidin Hamidin Wahad wa hadhihi Yasirin. bintu Yasirin. Yasir. Yasirin ya, karena kita sedang belajar jadi harokatnya dibaca semuanya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Baik, kita akan artikan bila demikian ya. Artinya silakan ummahat. Ini Ini anaknya Hamid. anak laki-laki Hamid, Ini dan ini anak anak perempuan Anak Yasir. perempuan Yasir. Nah, ini anak laki-lakinya siapa? Hamid. Hamid ya. Dan ini anak perempuannya Yasir. Yasir. ya. Nah, perhatikan di sini kita sering kali menjelaskan susunan hadza ya, ibnu atau hadza benu ya, Hamidin ya. Ini jelas susunan mubtada ya, khobar. Di dalam khobar ada yang namanya apa ummahat? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun Lain. ilaihi. Ya. Nah, ini jelas ya dalam hal ini. Ya, yang menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih adalah khobarnya. Ya. Begitu pula wa hadhihi bintu Yasirin. Hadhihi adalah mubtada, bintu Yasirin adalah khobar. Di dalam khobar ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini disebut dengan jenis susunan bahasa Arab.
Nah, kalau jenis kosakatanya itu ditinjau dari banyak hal, seperti hadza mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Karena ibnu adalah laki-laki perempuan. Laki-laki. 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 Hadhihi adalah muannas. Kenapa menggunakan muannas? Karena bintu adalah Perempuan. perempuan. Ya. Bukan mudhofun ilaihinya yang dilihat, tapi adalah mudhofnya. Ya. Karena anak perempuan yang ditujukan, bukan si Yasirnya. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Taib. Berikutnya, kita lihat pada baris yang kedua. Silakan dibaca sama-sama ummahat. Wahid, isnan, salatah. Ibnu Ibnu Hamidin Jalisun jalisun wa wa bintu Yasirin wa kifatun. Kifatun. Waqifatun. Masya Allah. Waqifat. Mumtaz. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya. Kita artikan dulu ya, ummahat. Silakan diartikan. Anak laki-laki Anak laki-lakinya Hamid Mm-mm. duduk Dan dan anak anak perempuannya Yasir Yasir berdiri. 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 Ya. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa dia waqifatun? Ada tak marbutohnya. karena muannas. Bintu. Muannas dari bintunya. Oh, bintunya bukan Yasirnya ya? Iya. Betul. Dari bint. Dari bintunya. Yang dilihat itu mudhofnya. Ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang di bawah ya. Kalau yang tadi kita lihat bintu Yasirin. Betul ya, Yasirin. Nah, waqifatun. Ya. Jadi ini mirip dengan yang bawah, hanya saja mubtada'nya adalah mudhaf. Ini mubtada. Ya. Khobarnya adalah waqifatun. Nah, di dalam mubtada ada mudhaf. Yasir adalah mudhafun ilaihi. Ya. Nah, ini keterbalikannya nih. Mubtada'nya jadi mudhaf, yang ini khobarnya menjadi mudhaf. Nah, lihatlah perubahannya. Khobar ini mengikuti mubtada, dan mubtada ini yang di depan mudhafnya. Ya. Bukan Yasirnya. Karena kalau kita artikan secara bahasa, yang berdiri siapa? Yasir apa anak perempuannya? Anak perempuan. Anak perempuannya. Anak perempuannya. Ya. Maka khobarnya menjadi mu'annas. Aslinya waqifun menjadi waqifatun. Ya. Jalisun menjadi jalisatun. Jadidun menjadi apa? Jadidatun. Insyaallah sahlun jiddan. Merubah dari mudzakkar ke muannas bagian dari sifat ya. Sifat-sifat seperti waqifatun, jalisun, ya, jadidun, qadimun itu bisa dirubah ya menjadi muannas hanya dengan tambahan tak marbutah. Ya. Sifat ya. Kita bicara sifatnya. Ya, tapi tidak semua. Nanti ada lebih detail pembahasannya. Kita lanjut kepada baris yang ketiga dan keempat. Ada pertanyaan, ada jawaban. Ada pertanyaan, ada jawaban. Silakan langsung dibaca 4 baris berikutnya ya. Sama-sama. Wahid, isnan, salasah. Man Hadihi hadhihi uhtul muhandis. Muhandiso apa muhandisi apa muhandisa? Muhandisi. Muhandisi. Sahih. Ya, man hadhihi artinya ummahat. Siapa Siapa ini? Siapa ini? Sudah jelas.
Kalau bertanya hadhihi, lalu siapa? Pasti dia adalah sosok wanita, perempuan, ya. Nggak mungkin laki-laki, pasti perempuan. Maka jawabannya hadhihi ukhtul muhandisi, artinya Ini saudara saudara perempuannya. perempuan. ini saudara perempuannya siapa? Insinyur. Insinyur. Arsitek atau insinyur. Sahih. Masya Allah. Ya. Hadhihi ukhtul muhandisi. Dengan kaidah hadhihi mubtada, ukhtul muhandisi adalah khobar. Di dalamnya ada apa? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Jenis susunannya demikian. Ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Kita lanjutkan. Pada pertanyaan berikutnya, silakan. Wahid ihnan salasa. Ahia Ahia aidun aidun handisatun handisatun la lahia iya tabibatun. Masya Allah. Mumtaz ya. Ahia aidan muhandisatun la hiya tabibatun. Apa artinya Umahat? Apakah Apakah dia Apakah juga seorang juga insinyur? seorang insinyur? Aidan juga ya. Insinyur. Insinyur nih ditujukan kepada Arsitek. siapa? Udah jelas dia ada tak Iya. marbutan. saudara Ukhtul Saudara siapa? muhandisi. Bu, Saudara Masya insinyur. Allah. Masya Allah. Ukhtul muhandisi. Saudara perempuannya insinyur. Mumtaz. Ya. Lihat ya perubahannya. Muhandisun, muhandisatun. Artinya profesi juga bisa Umahat. Bukan cuma sifat. Ya. Ada muhandisun untuk laki-laki. Muhandisatun untuk perempuan. Maka jawabannya la hiya tabibatun. Artinya apa? Dia Bukan dia tidak dia dokter. Artinya dokter la itu artinya tidak ya. Tidak. Tidak. Ya. Naam. Tidak ya. Hiya tabibatun. Dia adalah seorang Dokter. dokter. Ya. Tabibatun dokter. Tapi dokternya apa? Laki perempuan? perempuan Perempuan. Sahih. Masya Allah. Baik. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya beserta jawabannya. Silakan. Wahid isnan salasa. saya Man hazihi hadihi man hazihi Saya rotul hazihi saya saya rotul mudiri. mudiri Mumtaz. Masya Allah. Sayyaratu man hadhihi. Itu artinya apa Umahat? Sayyaratu man hadhihi. Mobilnya siapa siapa ini? ini? Mobilnya siapa ini? Nah, ini kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih yang bergandengan dengan kata tanya. Ya. Sayyaratu adalah mudhafnya, makanya dia tidak bertanwin. Man hadhihi, dia adalah mudhafun ilaih dengan bentuk pertanyaan. Ya, fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hadhihi sayyaratul mudir. Apa artinya Ummahat? ini mobilnya Mobil kepala sekolah kepala sekolah. pimpinan Pimpinan. Mudir. Pimpinan. Ya. Kita harus ingat baik-baik Ummahat. Kalau kepala sekolah itu bahasa Arabnya adalah Ra'isul madrasah. Ra'isul madrasah. Ya. Kalau dia pimpinan mudir, di atasnya Ummahat. Ya, di atasnya. Kalau kita taunya kepsek gitu ya, kepala sekolah. Nah, kalau di pesantren itu ada di atas kepala sekolah namanya mudir. Kalau di perusahaan namanya direktur. Ya. Kalau di kampus namanya rektor. Nah, itu mudir. Betul. Ya. Ini harus diingat. Dalam satu sekolah ada SD, SMP, SMA. Nah, kepsek itu untuk SD ada, SMP ada, SMA ada. Nah, untuk pimpinan semuanya SD, SMP, SMA namanya mudir.
Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, makanya kan digambar mobilnya kan mewah ya. Mudir beda dengan kepala sekolah gitu ya. Apalagi di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah di Kerajaan Arab Saudi. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan berikutnya. Pada pertanyaan berikutnya dan jawabannya. Silakan wahid itsnan salasah. Hadhihi Hadhihi mikwatun. mikwatun. Hadhihi mikwatun. Wanya panjang. Mikwatun. Hadhihi mikwatun. Apa artinya mahadhihi? Apakah Ini Bukan apakah. Apakah itu Apa? a. Oh, apa? Apa ini? Apa? Hadhihi mikwatun. Artinya apa, Umahat? Ini setrika. Ya, karena ada gambarnya ya, jadi tahu. Ya. Ya Ustaz. Iya. Mikwatun artinya artinya apa tadi? Setrika. setrikaan. Setrika. Bukan mikwah, bukan ya? Ya, itu beda. Karena mirip ya, mie kuah, mie rebus, mie goreng gitu ya, Mie bukan kuah. mie kuah. Ya. Ya. Nah, baik. Mie kuah biar tidak terlalu ini ya, pusing Umahat ya. Jadi dianggap dibuat santai ya. Dibuat santai tapi tetap dapat ilmunya ya. Nah, kenapa disebut dengan mikwatun? Karena dari kata kerja. Kata kerjanya adalah kawayakui. Ya, kawayakui artinya menyetrika. Kawayakui. Di dalam bahasa Arab, kata kerja itu harus 2 minimal. Nah, yang pertama kawa di sini untuk lampau, yakui di sini untuk yang sedang terjadi. Ini namanya past tense-nya ya, kawa ya, artinya fi'il madhi atau kata kerja lampau. Ya. Artinya adalah dia telah menyetrika. Kawa itu artinya dia telah menyetrika. Ya. Nah, diambil dari kata itu. Yakui itu artinya dia laki-laki sedang menyetrika. Nah, kalau mikwatun artinya setrikaan. Ya. Kalau menggosok juga bisa ya. Menggosok kalau zaman dulu kan namanya menggosok ya. Menyetrika, gosokan. Nah, gosokan beda lagi. Gosokan tuh pakaiannya gitu ya. Nah, itu berbeda. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Ya. Kenapa disebut dengan gosokan? Karena zaman dahulu kan menggunakan arang ya, Ummahat. Iya, menggunakan arang. Jadi dia digosok-gosok ya dari arang gitu ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat ya di halaman 34. Ya, ada pertanyaan, ada jawaban. Mohon dibaca sama-sama. Wahid itsnan salasah. Liman hazihi. Hazihi. Jawabannya Li Khalidin. hadhihi li Khalidin. Artinya liman hadhihi. Milik siapa ini? Milik siapa ini? Ya. Ini miliknya Khalid. Ini miliknya Khalid. Naam, sahih, Masya Allah. Perhatikan Ummahat, liman itu li ditambahkan man. Artinya, li itu artinya milik atau untuk. Nah, dulu kita pernah belajar huruf jar ya. Ada min, ada ila, ada ala, ada fi. Lalu di surat An-Nas ada bi. Nah, sekarang ada li. Jadi total ada berapa Ummahat? 5, 6. Ada 6 dari total 9 ya. Jadi Ummahat sudah mendapatkan kata kuncinya ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
Berarti sisa 3. Nah, yang 3 itu nanti menyusul. Ya, li adalah bagian dari huruf jar. Makanya lihat di sini. Hadhihi li Khalidin. Nama orang yang tadinya Khalidun jadi Khalidin. Karena kemasukan harf jar, Ya. yaitu li. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna Insyaallah. 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 Tayyib. Kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan dan jawaban berikutnya. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ada roja. Ada rojat Jatuh Jatuh. anak Asasin. Jatun anasin anasin hazihi Mm-mm. la 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 hadihi hazihi darajatun darajatun amari amari. jadi Mm-mm. datun. jadi hazihi Wadaru jadidatun jatun. wadar Wadarojatu rojatu an wadarrojat Qodimatun. Qodimatun. Anasin qodimatun. qodimatun. Masya Allah. Kita artikan dulu, baru nanti kita bahas ya. Artinya dulu, ada rajatu anasin hadhihi. Apa? Ini Apakah nas Ini apakah ini Sepedanya sepeda Anas. kepunyaan Anas? Hmm? La hadhihi. maka ini Tidak, ini sepeda Amar. Darajatu Ini Ammarin. baru. ini Ya, ini hadhihi baru. Hadhihi jadi datun baru ya, jadi datun. udah ini baru Wadarrajatu anasin qadimatun. sepedanya Anas Sepedanya Anas lama. Nah, dan sepedanya Anas lama. Naam. Kita bahas ya Ummahat, ada rajatu anasin hadhihi. Apabila ada sebuah pertanyaan, lalu ada mudhaf wa mudhafun ilaih dan diakhiri dengan hadhihi, ya, maka yang harus diartikan adalah pertanyaan lalu isim isyarah, kata tunjuk. Apakah ini? Nah, jadi a depan lalu diartikan ke belakang lagi hadhihi. Apakah ini darajatu anasin, sepeda milik Anas? Ya. La hadhihi darajatu Ammarin. Tidak, ini sepedanya atau sepeda milik Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini baru. Ini ditunjukkan kepada siapa? Kepada apa? Sepeda milik Amar. Ammar. Ya. Darajatu Ammarin jadidatun. Aslinya demikian. Lalu diganti dengan menggunakan kata hadhihi, ya, agar tidak pemborosan. Wadarrajatu Anasin qadimatun, dan sepeda milik Anas qadimah, ya, lama, ya. Darraja, ingat Ummahat, ini kosakatanya roknya bertasydid, ya. Kalau roknya tidak bertasydid dan roknya tidak panjang, maka artinya adalah tingkatan, darajah. Derajat ya Ustaz. Derajat sudah di Indonesiakan, derajat. Ya, ada sekarang lagi musim hujan di derajatnya 25, 24 derajat Celcius gitu ya. Derajat tingkatan. Artinya derajat itu tingkatan. Ya. Dirubahlah menjadi derajah. Nah, apakah dari akar kata yang sama? Iya. Dari akar kata yang sama. Ya, darajah itu tingkatan dan seseorang bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi itu menggunakan sepeda, ya. Dari jalan kaki, lalu dia berlari, lalu tingkatan berikutnya bersepeda. Itu maksudnya dari kata darajah. Fahimtunna insyaallah? Ustaz, Insyaallah. Nah, silakan. kalau kalimatnya hazihinya di depan, boleh nggak Ustaz? Kayak hazihi darajatun anasin. Darajatu Anasin. Hadhihi darajatu Anasin. Ya. Pertanyaan boleh tidak begitu ya? Iya, bisa nggak Ustaz? Bisa. Bisa ya. Cuman kurang canggih gitu ya. Apa bahasanya?
Jadi semakin diputer-puter itu semakin tinggi bahasanya. Ya. Bahasa Arab itu kalau diputer-puter semakin tinggi tingkatan bahasanya, derajatnya. Kalau dulu kita di pelajaran pertama, ahadza kitabun, ahadhihi darajatun. Kan begitu ya? Iya. Itu tingkatan paling rendah, Umar. Kalau ditanya bisa nggak? Bisa. Basic. Itu dasar basic sekali. Mungkin anak-anak TK gitu ya, tingkatan anak TK di Arab ya. Nah, di Arab Saudi gitu ya. Kita belajar kosakata, belajar isim isyarah, belajar bertanya. Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Nah, ini ditingkatkan bahasanya di pelajaran yang ke-6. Nanti pelajaran ke-7 ditingkatkan lagi bahasanya. Lebih diputer-puter lagi, lebih kosakatanya agak rumit gitu ya, sampai tingkatan di mana kita bisa memahami harus dengan satu kalimat yang penuh. Nah, kalau kita mendengarkan ayat Quran kan demikian ya. Kalau cuman per kata bingung. Atau hanya dua kata, kita nggak bisa mengartikan. Harus dari awal sampai akhir baru kita bisa mengetahui, oh maksudnya ini. Nah, itu namanya sastra atau tingkatan bahasa yang lebih tinggi. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Kita lanjutkan Ummahat ya. Pada kalimat berikutnya. Silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan tsalatsa. Hadhihi Sa'atu Ali. ya jamilatun Iya, jamilatun Ya jamilatun. jadi Jamilatun Jiddan. jiddan. tasdid ya Jangan sampai. dan Jamilatun Iya, jiddan. itu pakai tasdid ya. Ya karena lagi musim hujan kan agak licin ya, makanya hati-hati Ummahat. Ya. Jiddan bukan jadidatun ya, bukan jadidun. Ya. Jiddan. Ya. Di kelas A malah lebih aneh lagi. Kalau di kelas A bukan jamilatun ya. Jadi jadidun gitu ya. Jadidun kan aneh ya. Hadhihi sa'atu alin hiya jadidun jiddan. Nah, itu bukan jadidun. Ya. Itu jamilatun. Nah, ya, artinya apa Ummahat? Ini jam tangan Tangan ini kepunyaan Ali. cantik indah. dia sangat bagus. Dia sangat bagus. Apa? Indah. Dia sangat dia ke siapa dianya? Jam Jam tangan. Sa'atu alijin. Jam dia. Sa'atu aliyun. Kejam. sekali. Kejam sekali maksudnya. Bagus. Ila Jamnya sangat bagus. Oh, jamnya Ali. Ya. Masya Allah, jamnya Ali indah atau bagus sekali. Bagus sekali. Ya. Nah, ini kembali kepada jamilatun hiya, kembali kepada sa'atu aliyin. Ya. Mengartikan itu jangan perkata saja Ummahat. Ini kebetulan perkata bisa. Kalau nanti berkata setiap kalimat itu diartikan perkata akan merusak seperti tadi. Ila sa'ah jiddan. Nah, apa artinya ila? Ke sa'ah artinya apa? Sa'atun jam. Jiddan ila sa'ah jiddan. Artinya kejam sekali. Ya. Nah, itu kan di dalam bahasa Arab nggak ngerti makna kejam ya, atau kejam ya. Kejam sekali gitu ya. Bukan menuju jam tangan maksudnya, jam di situ ya, atau jam dinding ya. Jadi nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi jangan mengartikan perkata saja. Ya, fahim tunan insyaallah. 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 Baik, kita lanjutkan pada kalimat berikutnya.
Wahid, ithnan, salasa. Hadhihi Hadhihi Baqaratun baqaratun falahidatun. Wahadhihi kidrun Kudu al-mil'aqatu Al-mi'aqatu fil fil qadir. Hah? dri. Fil Ya. Qadri. Tadi siapa yang membaca hadhihi baqaratul falahi? Bukan itu di atasnya. Oh, afwan Ustaz. Nah, Hadhihi ya. mil'aqatun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Ya. Ya. Kita artikan hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun apa? Ini sendok dan ini kendi. dan ini ini kendi. 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 Al mil'aqatu fil kidri. Sendok. Sendok di dalam Itu di dalam kendi. Ya. Kendi yang biasa digunakan oleh orang zaman dahulu ya. Biasanya buat apa kendi Ummahat? Air. Wadah air. Wadah air. Untuk mendinginkan air tuh biasanya. Ya, kendi dari apa? Dari tanah liat ya. Tanah liat. Sampai sekarang tuh masih ada Ummahat yang memakai itu. Ya, kalau Ummahat di daerah-daerah itu ada yang jual cincau zaman dulu ya, pakai kendi Oh iya. dari tanah liat. Nah, itu dingin Ustaz. ya, untuk mendinginkan ya, kulkas zaman dahulu. Nah, kendi itu dia bukan bagian dari mudzakkar Ummahat. Padahal kidrun itu apa? Tidak ada tak marbutolnya. Nah, ini disebut bagian dari adah kebiasaan orang Arab. Orang Arab terbiasa bahwa kidrun itu mu'annats dalam segi penggunaannya. Ya, karena biasanya wadah yang kendi itu digunakan oleh orang-orang Arab terutama para wanita. Ya, makanya itu diambil menjadi mu'annats ya, diambil menjadi mu'annats meskipun tidak ada tak marbutahnya. Jadi ada nama-nama atau kosakata yang tidak ada tak marbutahnya tapi dia mu'annats. Contohnya kidrun ya. Ada lagi nggak? Ada. Saya kasih contoh bocor halus ya, sedikit ya. Masa banyak-banyak. Di antaranya adalah narun. Ya, pernah dengar ya dalam Al-Quran? Narun hamiyah. Hamiyatun. Hamiyatun dia mu'annas, narunnya mu'annas. Ya. Apa narun? neraka. Api. Api. Oh, api. Nar. Ya. Ada lagi syamsun. Matahari. Ya. Syamsun matahari juga mu'annas meskipun tidak ada tak marbutah. Kenapa itu? Nah, itu ada penjelasannya lebih detail. Tapi saya jelaskan secara garis besar dulu secara umum bahwa ada nama-nama atau kosakata-kosakata yang tidak mengikuti kaidah. Karena sebab itu dahulu ada asbabnya. Asbabnya itu sebab musababnya. Ya, kalau di dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Ya. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Ya, asbabun nuzul apa artinya? Sebab turunnya Ayat. Ayat. ya, seperti contoh tadi kidrun, ya. Narun itu ada lagi nanti penjelasannya lebih detail. Syamsun juga ada. Ya. Pahim tunan insyaallah. Rahim. Ya Allah. Insyaallah. Bicara mil'aqah, sendok, ya kurang afdol jika hanya tahu sendok. Ya, minimal temennya sendok lah. Siapa temennya sendok? Garpu. Garpu. Apa bahasa Arabnya garpu?
Garpu apa? Enggak tahu. Syaukatun. Kotun. Syaukah. Kotun. Saukot. Artinya apa? Sendok. Sendok. Ya, karena dia ada seperti duri ya, tajam. Nah, seperti duri tajam. Syaukah itu bisa juga diartikan duri. Ya, seperti itu. Maka disebut dengan garpu. Ya. Pahim tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Untuk tugas di pekan kelima Ummahat, saya ingin memberikan tugas yang tentunya masih berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Ummahat mencari kosakata di dalam Al-Quran. Kosakatanya apa? Sa'atun. Ya. Tugasnya nih mencari kata sa'atun di dalam Al-Quran. Sa'atun apa artinya? Jam. Jam. Lah, memangnya ada di zaman Nabi jam? Di zaman turunnya Al-Quran ada tentang jam. Bukan. Sa'ah itu artinya bukan cuma jam. Selamat. Apa? Waktu. Hari kiamat. Satu sa'ah. Iya. Asyratus sa'ah ya. Artinya tanda-tanda kiamat. Kenapa kiamat diartikan sa'ah? Karena sa'ah waktu akan ada masa habisnya. Disitulah disebut dengan hari kiamat. Nama-nama hari kiamat ada banyak. Di antaranya adalah sa'ah. Nah, mencari kata sa'ah di dalam Al-Quran. Juz 30 boleh ya. Perlu dikasih contoh atau dikasih bocoran surat apanya? Ya, Bocoran apa-apa. bocoran. Bocorannya yang susah ya, saya kasih. Boleh bocor Bang. Ya, Tulisannya sama ya, Ustaz? sama. Ya. Nah, Sa'atun sama. Ya, ada di dalam surah Al-Ahzab. Ya. Ada di dalam surah Al-Ahzab di baris terakhir di ayat bukan di ayat terakhirnya ya, tapi di 4 ayat terakhir kalau tidak salah. Ya, di baris terakhir cari saja ada di situ. Nah, kata sa'ah. Ya, di mana orang-orang mempertanyakan tentang sa'ah. Ya, anis sa'ah tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Yang tahu hanya Allah, Nabi saja nggak tahu. Ya. Nah, itu disebut dengan sa'atun, ya. Di dalam juz amma pun sebenarnya ada, cuman itu terlalu mudah nanti. Tinggal Ummahat cari sendiri aja. Ya, juz amma ada, juz 30. Ya, nanti Ummahat cari seperti biasa, kalimatnya ditulis dan ditulis juga nama surat dan ayat dan diartikan. Biar Ummahat tahu, oh itu. Ternyata tiap belajar bahasa Arab menemukan kata sa'ah ternyata ada di dalam Al-Quran. Ya, ini bermanfaat untuk Ummahat. Pahim tunan insyaallah. Paham. Insyaallah. Kita lanjutkan sedikit Ummahat. Ya, pada baris berikutnya silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Hadihi Baqaratul fallahi. Masya Allah. Hadhihi baqaratul fallahi. Artinya? Ini Sapi. Sapi. Ini sapi. Sapi petani. Sapinya siapa? Sapi petani. Iya, kalau petani kan dia bertani. Nah, kalau yang banyak hewannya Peternak. peternak. Jadi fallah itu artinya adalah orang yang berternak atau orang bertani. Tergantung dari mana bentuknya. Seperti itu. Ya. Jadi dalam bahasa kitanya kan demikian. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sama Ummahat. Fallah itu dengan bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris? Waduh. Bukan orang Inggris ya. Farmers. Farmers ya. Farmer. Farmer. Ya, mohon maaf kalau logatnya bukan asli bahasa Inggris ya. Mohon maaf. Ya, farmer gitu ya. Nah, kenapa saya sandingkan dengan itu karena kurang lebih sama ya. Peternak maupun petani. Ya, Baqarah itu sapi beti
Betina. Betina. Nah, pernah bertanya-tanya sapi jantan itu apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Iya. Ada yang tahu? Belum tahu, Ustaz. Belum Tan. tahu. Hah? Ada yang tahu? Jurus Hah? Jara Tosun, Tosan. Googling ya? Enggak, Oh enggak. lupa-lupa. Jamusun. Dia musun ya, dia musun. Musun. Jamusun. Sapi jantan. Jauh sih. Sapi jantan kok jauh? Iya demikian. Kadang-kadang Jauh. berbeda. Jamusun. Jamusun. Iya. Ya. Ada juga saurun. Nah, cuman kita pakai yang ini, jamusun. Ya. Jamusun sapi jantan. Ya, ada juga yang mengartikan kerbau. Ya. Nah, jadi tentunya ada perbedaan. Ya. Jamusun. Naam. Ya. Kita lanjutkan, Ummahat. Berikutnya, silakan dibaca sama-sama. Wahid itsnan salasa. Haza Ada Anfun wa hadza famun. ngomong. Naam, Masya Allah. Artinya, ini Ini hidung, hidung. Dan ini dan ini mulut. naam, Masya Allah. Hadza anfun, ini hidung. Ada gambarnya ya, ini hidung. Ya, hidungnya orang Arab kan beda ya, kayak perosotan ya. Hadza anfun ya. Nah, anfun itu artinya hidung. Wa hadza famun, artinya mulut. Mulut ya, bukan bibir. Gambarnya ada bibir, ada kumis, ada janggut ya. Nah, kalau ini sekedar tambahan saja Ummahat ya. Kalau kumis bahasa Arabnya adalah syaribun. 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 Ya. hari Kalau janggut bahasa Arabnya adalah lihyatun. janggut, Nah, janggut lihyatun. Nah, apa hukumnya berjanggut? sunnah, Hah? sunnah. Nggak boleh, Ummahat. Buat wanita kan nggak boleh. Oh, Laki-laki. Kan ini saya bertanya ke Ummahat gitu ya, para perempuan. Ya, lihyatun. Daerah. Ya, biar nggak ngantuk ya, karena semakin malam. Ya. Nah, Biasanya kan jadi sama laki-laki, Ustaz. untuk laki-laki apa hukumnya? Nah, baru saya tanya. Sunnah. Selesai. Hah? Ya, Ustaz tadi belum selesai ya. Iya, selesai. Ya, hukumnya sunnah. Sunnahnya itu sampai mentok pada segenggam, ya, segenggam tangan kita, ya. Kalau janggutnya panjang, ya, sampai ke apa namanya, ke bagian dada atau bagian pusar tuh nggak boleh, Umar. Banyak Ya, kebanyakan, ya. Para ulama menjelaskan ada yang dihukumi makruh, dibenci, ada yang masih boleh. Tapi yang wajib dihukumi sunnah itu sampai segenggam saja. Ya, sampai segenggam. Kalau syaribun hukumnya apa? Syaribun kumis fisya. Kumis untuk laki-laki. Ya, kita tanya laki-laki nih sekarang. Ya, lebih jelas pertanyaannya. Hah? Sunnah juga kan enggak? boleh. Jarang kalau yang itu. Boleh. Ya, sunnahnya ada menipiskan kumis. Memanjangkan kumis haram hukumnya. Ya, karena tasyabbuh, ada hadisnya, menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, ya, menipiskan sunnah. Atau kalau menggundulkan kumis itu para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau mau cari aman, suami Ummahat, kumisnya jangan dipotong habis. Ya, tipiskan saja. Ya. Sunnahnya dapat. Itu lebih
aman, dalam rangka berhati-hati. Pahim tuna insyaallah? Insyaallah. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Untuk di halaman 35 ada 2 kalimat lagi, itu kita lewatkan nanti di pertemuan yang akan datang karena ada penjelasan yang lebih detail insyaallah di pertemuan yang akan datang. Hal min soal ada yang ditanyakan? Mafi soal? Cukup ya Ummahat? Jelas ya? Wadih insyaallah. Wadih insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahati fillah. Ya, semoga kita tetap semangat dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan akan kita menjalani pembelajaran ya ilmu bahasa Arab ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.